"Pak, tolong beli, ini daging Sian. Ian udah nggak ada." Begitulah Tarsum menawarkan daging kepada warga sekitar. "Nyata teu iya?" "Ah, iya teh nyata teu." Kejadian ini nyata nggak sih? Kira-kira begitulah kata-kata yang keluar dari mulut Tarsum ketika dia ada di kantor polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setia Misteri. Jadi guys, Jumat 3 Mei 2024 lalu ada sebuah kasus yang cukup menghebohkan jagat maya, di mana seorang laki-laki bernama Tarsum, 51 tahun, asal Dusun Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Ciamis, Jawa Barat, mengakhiri hidup Y 40 tahun. Dan gak cuman itu, dia juga memotong-motong bagian tubuh Y menjadi beberapa bagian. Dan kejadian ini dia lakukan di siang hari, di tempat umum lagi. Bahkan dia sempat membawa bagian dari potongan tadi ke tetangga-tetangga sekitar untuk ngejualnya. Waduh, kok bisa ya? Emang nggak kelihatan gitu bentuk potongannya, ciri-ciri dagingnya gitu kan? Namun sebelum masuk lebih jauh, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar dapat mengikuti pembahasan-pembahasan menarik di video berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kejadian ini terjadi di Jumat pagi tanggal 3 Mei 2024 jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Jadi sekitar jam setengah 8 pagi. Dan di pagi itu, sebelum kejadian, sempat terjadi cekcok antara Tarsum dan sang istri bernama Yanti alias Y. Perdebatan ini gak cuman berlangsung di dalam rumah aja, tapi berlanjut hingga keluar rumah sekitar 30 meter dari rumah Tarsum. Nah, mungkin ketika itu ada beberapa tetangga yang ikut menyaksikan perdebatan mereka. Ya maklumlah suami istri gitu kan. Mungkin ada masalah keluarga, tapi nggak ada yang menyangka kalau perdebatan mereka bakal menjadi separah itu. Berlanjut menjadi tindakan di luar akal sehat gitu. Sampai-sampai Tarsum ini memukul kepala Y dengan sebatang kayu dengan diameter 10 cm dan panjang 1 meter. Jadi lumayan gede juga tuh kayu. 10 cm tebelnya. Alhasil, Y pun terkapar seketika itu juga dan tidak sadarkan diri. Dan saat itu juga, Tarsum langsung mengambil sebilah pisau dari rumahnya dan mulai memisahkan bagian-bagian tubuh Y menjadi beberapa bagian. Tarsum yang memang kesehariannya dia bekerja sebagai jual beli dan tukang potong kambing, jadi udah terbiasalah mengolah daging hewan tersebut. Nah, setelah dipotong beberapa bagian, Tarsum pun menaruh potongan daging tadi dalam sebuah baskom dan membawanya ke pos ronda yang gak jauh dari rumah dia. Karena baskomnya tadi gak muat, terlalu kecil gitu, dia nih sempat beberapa kali bolak-balik ngebawa potongan Y tadi dari lokasi pemotongan ke pos ronda buat dikumpulin gitu. Semula warga yang ngelihat Tarsum ini biasa-biasa aja. Ya mungkin dikira mereka kambing kali gitu kan, karena memang tiap hari dia jual beli kambing. Tapi setelah dilihat dari jarak dekat, kagetlah warga yang ngelihat. Ternyata itu adalah daging Y. Sebelum ketahuan, Tarsum ini sempat menawarkan daging tersebut ke warga sekitar. Salah satunya adalah Pak Yoyo, ketua RT setempat. Dan cara dia menawarkannya pun cukup aneh. "Pak, tolong beli daging Y. Y udah nggak ada." Nah, ngedengar itu, Pak Yoyo langsung ngubungin polsek setempat. Sebelum pihak kepolisian datang, Tarsum sempat hendak diamankan oleh warga. Tapi dia ngelawan menggunakan pisau yang dia pegang. Sampai akhirnya warga berhasil mengamankan Tarsum. Sampai pihak kepolisian tiba di TKP. Ketika Tarsum dibawa dan diperiksa oleh pihak kepolisian, Tarsum ini nampak bingung, linglung, tatapannya pun kosong sama sekali. Dan sesekali dia beristighfar. Kondisi kejiwaannya pun saat itu benar-benar nggak stabil, berubah-ubah.
Kadang nyambung diajak ngomong, kadang ngaco. Dan dalam menjawab pertanyaan pun dari pemeriksaan juga begitu. Suka nggak nyambung. Bahkan kadang dia berteriak histeris. Dan nggak cuman itu. Selama dalam pemeriksaan, Tarsum juga sering memanggil-manggil nama istrinya yang sudah dia sendiri habisi. Jadi benar-benar kayak orang yang lagi mengalami depresi dan halusinasi. Nggak percaya dengan apa yang sedang dia alami saat itu. Kenapa dia ada di kantor polisi, apa yang barusan dia lakuin. Jadi kayak yang beredar di video. Di situ dia sempat ngomong, kenapa ini? Ini nyata apa enggak sih? Menurut informasi dari tetangga-tetangga sekitar, sebelum kejadian ini, Tarsum ini sebenarnya hari-harinya ya boleh dikatakan baiklah dia, nggak ada masalah. Dia ramah, nggak pernah bikin masalah lah dengan tetangga sekitar. Dia juga rajin sholat berjamaah, baiklah pokoknya orangnya. Karena itu warga sekitar ini nggak nyangka kalau bakal ngelakuin perbuatan kayak gitu. Menurut pemeriksaan kepolisian dan dari keterangan beberapa saksi, yang menjadi penyebab Tarsum berbuat demikian adalah masalah ekonomi, yaitu masalah hutang, baik hutang Tarsumnya sendiri maupun hutang dari anaknya guys. Jadi keluarga Tarsum ini dia memiliki 2 anak. Yang pertama cewek, dan yang cewek ini sudah menikah. Jadi dia tinggal sama suaminya, nggak tinggal bersama Tarsum lagi. Udah misah lah gitu. Dan yang kedua ini cowok, dia masih duduk di bangku SMK kelas 2. 3 hari sebelum peristiwa yang menimpa istrinya tadi, Tarsum ini pernah membentur-benturkan kepalanya ke tembok dan mencekik lehernya sendiri. Tapi semua percobaan yang dia lakuin itu nggak berhasil. Karena kejadian itu langsung dicegah oleh warga yang ngeliat. Dan karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, setelah kejadian percobaan membenturkan kepala tadi, Pak Yoyo selaku RT langsung mengamankan golok yang biasa dipakai Tarsum untuk memotong kambing. Dan akibat kejadian tadi, Tarsum ini sempat berobat ke puskesmas dan dia didiagnosa menderita depresi ringan dan mendapatkan obat-obat antidepresan yang harus dia minum rutin. Nah, dugaan sementara yang menjadikan Tarsum ini berbuat demikian itu menurut kumparan.com, Tarsum ini terlilit hutang, baik di bank dan hutang perorangan, sekitar 100 juta rupiah. Dan hutang itu masih berkaitan dengan pinjaman usaha yang dia geluti. Sementara usaha yang sedang dia geluti, jual beli kambing tadi, itu tidak berkembang. Dan hutangnya tetap harus dia lunasi. Akhirnya dia harus bekerja dan berpikir keras agar hutangnya tersebut bisa dibayar. Dan adanya masalah hutang ini dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Cimahi, AKP Joko Prihatin. Namun dia belum bisa mendalami dugaan motif tersebut karena kondisi kejiwaan Tarsum saat ini belum stabil. Dan dugaan lain, menurut rekan kerja Tarsum di pasar sebagai tukang jual beli kambing, salah satunya adalah Wahyudin 46 tahun. Tarsum suka curhat ke Pak Wahyudin ini kalau anaknya terlilit hutang judi online sampai belasan juta dan dia sampai harus jual motornya. Dan menurut Wahyudin juga, selama ini rumah tangganya Tarsum itu nggak baik-baik saja. Mereka itu sering cekcok, tapi karena memang posisi rumahnya Tarsum ini cukup terisolasi dan berjarak sekitar 70 meter dari tetangga terdekat, jadi tetangganya ini nggak tahu, nggak ngedengar kalau mereka ini lagi cekcok atau lagi berdebat di rumahnya. Tapi meskipun banyak beredar berita-berita di media, ada yang mengatakan kalau Tarsum ini mendapat bisikan goib atau lagi mendalami ilmu-ilmu tertentu. Yang pasti saat ini Tarsum sendiri belum bisa dimintai keterangan dengan jelas karena kondisi kejiwaannya yang masih labil. Dan untuk memastikan kondisi kejiwaannya tersebut, pihak kepolisian mengirim Tarsum ini ke RSUD Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kejiwaannya. Apakah dia layak dipidanakan atau tidak? Namun dokter kejiwaan dari rumah sakit tersebut belum bisa menyimpulkan karena akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan lanjutan terhadap Tarsum ini. Oke guys, karena kasus ini tergolong baru dan masih perlu pengembangan lebih jauh, jadi belum begitu banyak info-info yang didapat. Mungkin dari kalian ada info-info terbaru tentang kasus ini. Silahkan tulis di bawah.
Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Saya Andy Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.